Iya, kalau bapak langsung sampai sini. Iya, tetapi keluar. Oh, oh, begitu saja. Oh. Hindi sehat-sehat, paano nila sakit? Bakit di keluar? Ya, nanti datang oh, nanti bapak sampai. Iya, kalau bapak nanti sampai sini. Iya, tetapi keluar. Oh, oh, begitu saja. Oh. Halo, kembali ya. Ada tuh hisap ke arah mereka. Bakit di keluar? Ya, nanti datang oh, nanti bapak sampai.
Kita semua berduka, kita semua sedih, kita semua kehilangan orang yang luar biasa, baik di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu Bapak Mama, Bapak Saudara semua, pada tempat yang pertama kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup. Baik, halo. Baik, terima kasih Bapak Mega. Daftar riwayat hidup Bapak, Opa, Saudara, suami terkasih Yohanes kami, SPD SD almarhum. Nama lengkap Yohanes kami, SPD SD almarhum. Tempat tanggal lahir Mutamaja 3 Oktober 1960. A. Riwayat keluarga. Almarhum adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Pasangan Yosef Kowe almarhum dan Monika Miso almarhumah. Nama saudara kandung. Pertama, Kowe almarhum. Kedua, Clara Jawa almarhumah. Ketiga, Kilo Kowe almarhum. Almarhum menikah dengan Justina Kananyola pada tanggal 26 Juni 1985. Dikaruniai 3 orang anak. Pertama, Ibnu Delia Ivoni Tilma SPSI MH. Menikah dengan Kolonel Armet Imade Suryana BSMIR MIS, dikaruniai 1 orang anak, I Putu Kal Eltana. Kedua, James Eka Putra Kowe S.Com, menikah dengan Naomi Taulasi SSI. Ketiga, Clara Misokowe AMD Teknik Penerbangan. B. Riwayat pendidikan. Pendidikan terakhir almarhum adalah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar. C. Riwayat pekerjaan. Almarhum diangkat menjadi CPNS pada tahun 1983. Ditempatkan pada SD Negeri Mabelah sebagai guru dan purna tugas sebagai pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Saburai Jua. Almarhum mengabdi pada bangsa dan negara selama 32 tahun 7 bulan dengan pangkat golongan terakhir Pembina Utama Muda 4C. D. Kegiatan sosial dan keagamaan.
Semasa hidupnya, almarhum aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Railoro dan pernah menjadi Ketua Dewan Paroki pada Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Teba. Riwayat sakit. Almarhum jatuh sakit pada tanggal 3 April 2025. Oleh keluarga, almarhum langsung dibawa ke RSUD Saburai Jua untuk mendapatkan perawatan. Pada tanggal 4 April 2025, almarhum dirujuk ke Rumah Sakit WS Yohanes Kupang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari RSUD WS Yohanes, almarhum dirujuk lagi ke RSU Siloam Kupang pada tanggal 24 April 2025. Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Kupang dalam usia 64 tahun 6 bulan 21 hari. Demikian daftar riwayat hidup Bapak, Oma, Saudara, suami, Opa, Saudara, suami terkasih Yohanes kami, SPD SD almarhum. Terima kasih. Teman-teman profesi pengawas yang memang profil dari almarhum sangat supel, dan almarhum telah mengabdikan diri sebagai seorang pendidik, terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pemerintahan, dan itulah yang sudah dibuat oleh seorang Mapara untuk kita semua. Baik, tidak panjang kata yang dapat saya sampaikan. Mapara telah berbuat banyak untuk Raihawu, untuk putra putri Raihawu, dan dari darah dagingnya juga melahirkan generasi-generasi yang tidak saja untuk NTT, tapi untuk Indonesia. Datang dari tempat pedaggi ini, anak mantu, anak kandung sudah buktikan itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya demikian. Selamat jalan untuk Mapara putra Ende yang betul-betul mengabdi hidup dan mati untuk Raihawu, dan tidak berlebihan kalau saya bilang kita dengan iman kita doakan, antarkan Mapara, biarlah Mapara mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, dan Mama Nabela, anak-anak, anak mantu, cucu semua dengan ikhlas, dengan rela harus menerima cobaan ini dan siap menghadapi hidup tanpa sosok seorang suami, seorang opa dalam hidupnya. Selamat jalan Mapara, sampai jumpa di keabadian kita bersama. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Pimpinan TNI Polri, yang terhormat Robo, serta semua kaum kerabat yang terkait paut di dalamnya yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya selaku penjabat Kepala Desa Railoro menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Opa tercinta Bapak Yohanes kami. Atas nama masyarakat Desa Railoro dan terkhususnya warga Dusun 2, Pedami, RT 6, RW 3 menyampaikan turut berduka cita yang mendalam buat keluarga besar Kananyola,
Maaf buat keluarga besar kami Kananyola, kiranya kekuatan dan penghiburan sejati dari Tuhan yang mempunyai kehidupan. Sebagai informasi, jumlah penduduk Desa Reloro pertanggal 27 April 2025 2157. Laki-laki, saya selaku penjabat Kepala Desa Reloro akan menyerahkan akta kematian dan pembaruan KK kepada ahli waris. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Sekda yang mewakili pemerintah Kabupaten Saburai Jua yang saya hormati dan saya kasihi, semua sidang duka yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Mama, saya terus terang hati saya lemah untuk menyampaikan ini. Karena saya dengan Bapak Yade ini, walaupun saya orang mau mere, dia orang ende, tapi kami dua seperti kakak dan adik. Jadi minta maaf Bapak Mama kalau saya menyampaikan ini agak tersendat-sendat, mohon dimaafkan. Sebelum saya menyampaikan kata hati keluarga, Bapak Mama saya mau sampaikan. Bapak Yan ini sedikit tidak, dia telah mengambil moto Bapak Uskup Agung Kupang almarhum Bapak Petrus Torang. Sedikit saja, berjalan sambil berbuat baik. Itulah Bapak Yan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi tersentuh sekali. Memang siapa yang tidak kenal yang namanya Mapara. Beliau ini adalah, kalau kami yang dari Flores ada urusan kawin mawin, maka Bapak Mapara ada di depan. Dia adalah jubirnya. Kenapa? Karena Bapak Mapara ini dia fasih dalam bahasa Sabu. Terus terang saja saya sudah hampir 30 tahun di sini, saya masih tersendat-sendat. Tetapi Bapak Yan luar biasa. Itulah kelebihan Bapak Yan. Dari tempat ini, atas nama keluarga Kowe dan atas nama keluarga Kananyola, saya berdiri di sini untuk menyampaikan pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Mama semua, kepada semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mulai dari Bapak yang sakit, dibawa dari rumah ini, siapa yang bawa saya tidak tahu, sampai dengan di rumah sakit Menia. Di rumah sakit Menia siapa yang bawa ke pelabuhan Seba juga saya tidak tahu. Tetapi dia sampai Kupang. Jadi semua saja yang telah terlibat berusaha untuk menyelamatkan Bapak Yan, tetapi Tuhan menghendaki lain. Dari tempat ini saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Saya terkagum sekali di depan kita ini ada sekian banyak rasa turut berduka cita dan mendoakan Bapak Yan. Saya percaya Bapak Yan memang keluarga yang berduka, Bapak Ibu Saudara-saudari, beriman, mari kita bangkit berdiri untuk melayani perayaan Kristi, bisa mendoakan keselamatan jiwa dari Bapak, suami, Opa, Bapak Yohanes kami. Kita mengawali perayaan Kristi dengan menyanyikan lagu Tuhan. Istirahat
yang sering bercerita tentang bagaimana cinta Tuhan, bagaimana Tuhan menenun dia dalam waktu di Sabu ini, mulai dari datang sampai sekarang. Dia banyak bercerita, sehingga dalam pertemuan-pertemuan itu terkadang kalau kami punya waktu yang lebih, kadang saya mendengarkan Bapak yang bercerita. Cerita yang terakhir kurang lebih tanggal 28 Maret yang lalu. Percakapan saya dengan Bapak Yan kurang lebih tanggal 28 Maret yang lalu. Tidak disangka waktu itu Bapak Yan entah mau telepon siapa, tetapi panggilan itu masuk pada nomor saya, video call. Saya tidak heran Bapak Yan seringkali menelpon selalu dengan menggunakan video call. Waktu itu perjumpaan ya lewat media, tapi Kamis terakhir tanggal 28 Maret yang lalu. Beberapa hari setelah itu saya mendengar berita dari kakak ini bahwa Bapak yang sedang sakit dan dibawa ke Kupang. Kebetulan saya ada di Kupang dan saya katakan kepada kakak ini bahwa saya akan pergi untuk menjenguk. Dan saya pergi menjenguk Bapak Yang di rumah sakit. Di rumah sakit Siloam, Bapak Yang tidak seperti di Sabu. Kami tidak bercerita. Kami hening di dalam doa-doa dan harapan-harapan. Minyak suci yang saya berikan di dahi dan di kedua telapak tangan, sembari ada bersama Mama Justina dan kakak bayi dan Inen bersama istri dari kakak bayi. Kami memiliki pengharapan yang sama seperti Bapak Yan yang sering bercerita. Kami dalam hati kami waktu itu, kami juga bercerita pada Tuhan, sembari kami memiliki harapan yang sama bahwa semoga Bapak Yan boleh kembali pulih. Lalu beberapa hari yang lalu saya menanyakan kabar Bapak Yan kepada kakek ini. Dia mengatakan bahwa Bapak sudah keluar dari ruang ICU dan sekarang sudah ada di ruang ini. Bapak sudah sadar meskipun belum bisa berbicara. Itu cerita yang terakhir. Namun Tuhan justru memberikan cerita cinta yang berbeda. Cerita yang jauh berbeda dengan cerita-cerita kita, harapan-harapan kita, bahwa Tuhan kembali memanggil Bapak ya, memanggil pulang orang yang Dia cintai. Keluarga kita semua, anak-anak dan istri mencintai Bapak ya, tetapi di hadapan cinta Tuhan manusia selalu kalah. Bapak yang harus berpulang kembali ke rumah Tuhan melalui peristiwa kematian. Manusia memang selalu berjuang untuk menghidupi kehidupannya, tetapi di hadapan waktu manusia selalu rapuh dan lemah, sehingga manusia butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidupnya di hadapan waktu. Karena di hadapan waktu manusia pasti akan berakhir kembali atau yang kita sebut dengan mati. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kematian menunjukkan kepada kita semua bahwa kita rapuh dan lemah di hadapan waktu. Sekuat apapun kita berjuang mempertahankan apa yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, saya percaya dan yakin bahwa Mama Justina dan anak-anak berjuang memberikan cinta yang besar, yang total, tulus segalanya untuk bisa bersama-sama dengan Bapaknya. Tetapi Tuhan bercerita lain. Tuhan mengatakan bahwa Bapak yang harus kembali. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada Bapak yang, Tuhan yang menenun Bapak yang dalam perjalanan waktu tahun 1960 yang lain. Tuhan memanggil pulang orang yang Dia kasih, sehingga di hadapan kematian, jabatan dan harta, uang tidak ada arti.
Sehingga saya tadi katakan kita butuh Tuhan, karena di dalam Tuhan kita disempurnakan. Kita disempurnakan. Sebab dalam Tuhan manusia akan disempurnakan, dan dalam Tuhan kita percaya bahwa kelemahan kita, kerapuhan kita akan disempurnakan. Hidup bukan selesai dengan kematian. Di hadapan Tuhan kita percaya bahwa hidup kematian itu hanya mengubah kehidupan, mengubah kehidupan yang baru melalui peristiwa kebangkitan yang kita percaya dan kita imani. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita mengatakan, atau saya mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju pada kematian. Tetapi dalam iman kita percaya bahwa di dalam hidup ada kematian, dan di dalam kematian ada kehidupan. Kalau kita bilang hidup ini menuju pada kematian, kita tunggu saja kapan kita mati. Tetapi di dalam hidup ada kematian, kita akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Semua hal yang kita dapat dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, sekurang-kurangnya Bapak Jan telah berjuang, telah menenun, telah merangkai hidupnya, memberikan kebaikan, pengajaran kepada semua kita yang pernah berjumpa dengan hidup ini. Kita semua hari ini tidak saja menunggu kapan kematian itu datang, kapan menjemput kita, tetapi kita terus berjuang menghidupi anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua secara cuma-cuma. Kita terus menulis cerita hidup kita lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam pengalaman-pengalaman iman kita, dan kita bagikan kepada sesama. Kita tidak sebatas menunggu atau mengikuti hukum alam bahwa yang hidup pasti mati. Tidak. Tetapi dalam kehidupan kita terus mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang kita miliki. Dan Bapak yang selama bertahun-tahun telah berjuang membagi kebaikan Tuhan bagi banyak orang, entah sebagai suami, entah sebagai seorang bapak, entah sebagai seorang rekan kerja, atau entah sebagai tetangga. Dia telah berjuang membagi kebaikan-kebaikan yang ia rasa dan ia terima dari Tuhan yang ia imani, dari Tuhan yang ia percayai hingga pada akhir perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga berkenaan dengan kita mendoakan, menguburkan Bapak Yahya. Gereja Katolik juga pada hari ini merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Hari Minggu Paskah yang kedua itu juga gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi, atau yang sering kita katakan Divina Misericordia. Divina yang berarti yang ilahi, dari ilahi. Misericordia, kerahiman, belas kasih, kemurahan Allah. Atau secara umum bisa kita sebut juga atau kita katakan bahwa kerahiman ilahi itu adalah ketika Allah menemui kita dan menolong kita dengan di saat kita sedang menderita atau berdosa. Dan kerahiman atau misericordia ini nyata di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Saya ambil bacaan Injil hari Minggu ini. Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada para murid dan Thomas yang pada waktu itu tidak percaya akan belas kasih, akan kebangkitan yang Tuhan alami. Sehingga meskipun Thomas tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus tetap menawarkan, tetap memberikan belas kasih dan kerahiman kepada Thomas. Sehingga ketika 8 hari kemudian Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, "Berbuatlah seperti yang kamu inginkan, Thomas. Taruh sudah, cucukkan jarimu ke dalam bekas luka pada tangan, dan cucukkan tangan kepada bekas luka pada laka." Jadi Tuhan menunjukkan belas kasih dan kerahiman. Thomas mengalami perubahan. Ada lompatan iman di sana. Keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan berubah menjadi percaya.
Sehingga dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus meyakinkan mereka untuk percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sehingga buah dari kepercayaan itu yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Orang percaya bahwa Petrus lewat saja, bayangan karena orang yang sakit sembuh. Buah dari kepercayaannya. Mereka percaya akan berita atau kewartaan yang disampaikan oleh para rasul waktu itu tentang kebangkitan Kristus sendiri. Sehingga mereka percaya bahwa kita simpan saja, kita baringkan saja orang yang sakit di jalan. Sehingga ketika Petrus itu lewat, bayangannya karena pasti sembuh dan terjadi demikian. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana para rasul yang kita dengar dalam bacaan tadi, demikian Tuhan juga menganugerahkan kerahiman, belas kasih kepada kita semua. Dari atas salibnya, Dia mengalirkan belas kasih dan pengampunan kepada manusia, termasuk yang melukai, yang memukul para rasul itu. Sehingga tren yang direnungkan, direfleksikan oleh Bapak Paus Fransiskus dengan kata-kata yang indah, berjanjilah pada dirimu, seburuk apapun orang memperlakukanmu, tetaplah berbuat baik, jangan jadi jahat. Sehingga rahiman Allah itu terus mengalir bagi semua orang. Kita percaya juga bahwa Bapak yang selama hidupnya selalu mengalirkan kebaikan-kebaikan, belas kasih kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja yang dia jumpai. Sehingga belas kasih itu, rahmat kerahiman itu yang juga akan menyelamatkan dia. Pada hari ini kita akan berpisah dengan Bapaknya, tapi kita percaya bahwa oleh karena rahmat kerahiman Allah, dia akan juga berbahagia di dalam kerajaan surga. Selamat malam Bapak Yahya. Terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan yang Engkau berikan kepada kami semua. Ketulusan nilai-nilai kebaikan secara khusus kepada keluarga dan semua kami. Doakanlah kami semua, secara khusus istri dan anak-anak, supaya mereka terus juga merasakan belas kasih Allah dalam masa-masa ini. Belas kasih yang Engkau rasakan selama hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, demikian mereka pun akan alami. Selamat jalan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kami di dalam kerahiman Allah. Semoga melalui doa-doa kita, Bapak terkasih, Bapak Yohanes kami boleh mengambil bagian di dalam kerajaan surga. Untuk itu di awal kurban Kristi ini, marilah terlebih dahulu juga kita meriksa kerapuhan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Masusai kami, Yesus Kristus, masusai kami, masusai kami. Amaeo ate doa, ngatu Yesus anamara, ngai tahu so isalah dosa manusia bejat. Masusai kami, masusai kami, Yesus
Engkau buah mesusai kami, Engkau buah mesusai, buah mesusai kami. Yesus Kristus buah mesusai kami, buah mesusai kami. Hidup bagai bidung di laut lepas, waktu pelaut tunggal siap melaju. Arus gelombang tantang, hidup tak daya, hati merayu Tuhan, nada nan cemas. Pantai umat tebusan, malam kabut nan pekat, bintang pun lenyap, setiaku nanti wujud tak tampak. Oh, layu senja, hembusan sang ilahi,
kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, Bapak Yohanes kami. Antarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah Bapa Yohanes kami istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami, suami, bapak, opa, Yohanes kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ikhlas sudah. Tadi baik tuh. Ikhlas sudah. Bapak jalan dengan aman. Sudah mau. Bapak jalan dengan aman sudah.
Lalu kayak Arya mau. Kita berpisah dengan Bapak Yohanes kami. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang diucapkan kepada makam ini melambangkan cinta, meringankan luka, dan meneguhkan iman kita, sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan Bapak Yohanes kami dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Bapak Yohanes kami, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh pengharapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari orang-orang mati. Maka kasihanilah Dia ya Tuhan, kasihanilah Dia, dan terimalah Dia dalam pelukan cinta. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Turunkan jenazah. Masuk 4. Sama-sama. Sama-sama. Jangan terlalu turun kepala. Awas kaki. Kepala turun, kepala. Kaki bawah. Tali kena ini apa tuh? Hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara Bapak Yohanes kami mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan Bapak Yohanes kami di dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudara terkasih, suami Bapak Opa Yohanes kami, semoga saudara memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus
demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendoakan Bapa terkasih kita pada Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain, anugerahkanlah hidup kekal kepada Bapa Yohanes kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah Bapa terkasih kami ini dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami, Bapa Yohanes kami, telah menerima sakramen kebaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Berkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berduka cita atas kematian saudara Bapak suami Yohanes kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Yesus Kristus sendiri. Bapa kami, Bapa kami yang segala dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. dalam nama Bapa dan dan Roh Kudus. Ternyata saya harus bikin apa. Saya dari alam Kas tinggal sebagian. Kas tinggal sebagian di atas. Om Dan. Kalau tahu ya Allah, itu sudah ikhlas, Tuhan itu sudah ikhlas itu. Apa maafkan saya? Cukup sudah. Untuk atas. Cukup sudah. Jangan lewat. Cukup sudah. Kas tinggal. Mama jalan. Kasih mama. Awas mama. Untuk bagian apa? Nanti di atas Bapak ya. Anak kakak mama. Jangan. Nanti di atas. Masih di atas. Ambil. Di luar nanti ya. Itu lihat Bapak lihat. Dia handphone. Boleh dicas. Dia dari ngomong dari lebar ini. Dia ambil. Nanti yang pertama malu.
Beliau ini adalah, kalau kami yang dari Flores ada urusan kawin mawin, maka Bapak Mapara ada di depan. Dia adalah jubirnya. Kenapa? Karena Bapak Mapara ini dia fasih dalam bahasa Sabu. Terus terang saja, saya sudah hampir 30 tahun di sini, saya masih tersendat-sendat. Tetapi Bapak Yan luar biasa. Itulah kelebihan Bapak Yan. Dari tempat ini, atas nama keluarga Kowe dan atas nama keluarga Kananyola, saya berdiri di sini untuk menyampaikan pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Mama semua, kepada semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mulai dari Bapak yang sakit dibawa dari rumah ini, siapa yang bawa saya tidak tahu, sampai dengan di rumah sakit Menia. Di rumah sakit Menia siapa yang bawa ke pelabuhan Seba juga saya tidak. Bapak Yohanes kami telah dibaptis dalam nama Putra. Dia telah mati bersama Kristus dalam pembaptisan, maka bangkitkanlah pula dia bersama Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kami. Marilah kita mohon. Bapa yang kekal, Putramu mengajak orang yang bertobat untuk masuk di dalam Firdaus. Ampunilah dan berbelas kasihlah kepada Bapak-Bapak terkasih kami ini, Bapak Yohanes kami yang telah berpulang kembali kepadamu. Dewi kerahiman dan belas kasih-Mu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggarannya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yohanes kami. Kuatkanlah dan hiburlah mereka agar dalam masa duka dan kesakitan ini mereka semakin menaruh harapan kepadamu, satu-satunya Allah yang benar dan kekal. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi seluruh umat yang hadir di sini. Melalui Putra Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengenal bahwa Engkau Allah orang hidup, bukan orang mati. Semoga kami semakin mengimani Engkau dalam kehidupan kami dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Marilah kita mohon. Demikian ya Tuhan, segala ungkapan doa-doa kami ini kami sampaikan kepada oleh perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
berbakti kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela. Dia mengambil roti dan saling mengucap syukur dan memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, yang persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semua kami menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Uskup Agung kami, Monsinyur Hirnius Patinoni, serta semua rohani waktu. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes kami, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua,
agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Minta Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah beri kami sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Mari kita saling membagikan salam damai satu sama lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, beri kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus keluarga, Mama Justina dan anak-anak, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dari Bapak, suami, Bapak terkasih, Bapak Yohanes kami. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa Ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direncikinya atas Dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Terang kekal semoga menyinarinya bersama para orang kudus sepanjang masa. Pelan-pelan. Baik-baik pegang itu. Oke, aku bang. Iya. Nah, kita. Apa lagi? Sudah? Sudah. Ya. Pakai screw. Putar screw. There's screw in the oven. Putar. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Ya, begitu sudah. Jangan terlalu. Jalan, betul. Nanti ada yang terima. Taruh di atas. Langsung di atas ini ada yang turun. Pelan-pelan. Terima. Kasih dulu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.